kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menerapkan styling pada sebuah teks. Dalam CSS, styling untuk font dan teks dipisah. Jadi kita harus tahu kemana kita harus menerapkannya saat kita akan melakukan styling. Teks dan font dibedakan karena CSS mempunyai properti untuk kedua hal tersebut secara masing-masing. Font styling. Pertama, kita akan belajar mengenai styling pada tampilan teks. Dalam hal ini, kita menggunakan properti font. Properti font dapat mengatur tipe font, ukuran, ketebalan, dan lainnya. Sekarang, mari kita bahas properti-properti tersebut satu persatu. Pertama, font family. Font family digunakan untuk menetapkan jenis font yang akan diterapkan pada target. Sekarang, saya akan mencontohkan penggunaannya. Pertama, kalian buat dulu dokumen HTML-nya. Kalau untuk CSS-nya, kalian bisa menggunakan internal style atau external style. Lalu, masukkan teks yang kalian ingin pakai di dalam elemen body dengan membuat elemen baru, elemen P. Jika sudah, kalian save, lalu kalian buka dokumen HTML kalian di browser, lalu kalian refresh, dan akan muncul teksnya. Kalau sudah muncul teksnya, kalian kembali ke teks editor kalian, lalu kalian untuk CSS-nya kalian masukkan target, lalu masukkan propertinya yaitu font family, lalu masukkan nilainya sans serif. Jika sudah, kalian save. Untuk yang memakai external style, jangan lupa dihubungkan CSS-nya dengan dokumen HTML-nya. Lalu kalian buka lagi browser kalian, lalu kalian refresh, sehingga tampilannya akan berubah seperti ini. Sebenarnya, kita bisa memasukkan lebih dari satu nilai font pada properti ini. Biasanya hal ini dilakukan karena tidak semua browser mendukung semua jenis font. Jadi, memberikan lebih dari satu nilai font bisa menawarkan alternatif tampilan font pada browser. Dengan catatan, hanya jika font utama yang diterapkan tidak didukung oleh browser yang digunakan. Berikut aturannya. Yang perlu diperhatikan adalah: pertama, nilai font yang bukan family font generic harus dituliskan secara kapital. Kedua, gunakan tanda koma untuk salah satu indikator nilai font yang digunakan. Terakhir, gunakan tanda kutip untuk membungkus nilai font yang memiliki spasi pada namanya. Adapun urutan prioritasnya, dari font pertama, jika font pertama didukung oleh browser, maka akan ditampilkan. Jika tidak, font kedua akan diperiksa. Jika didukung, akan ditampilkan. Demikian dan seterusnya. Pastikan menggunakan keluarga font generik pada akhir nilai properti font family, karena font generik pasti didukung oleh semua browser saat ini. Contohnya seperti serif, sans serif, monospace, dan lain-lain. Nama keluarga font generik lainnya bisa Anda cari di internet. Berikutnya adalah properti font size. Properti ini digunakan untuk menetapkan ukuran font. Sekarang contoh penggunaannya. Pertama, kalian buka dulu dokumen HTML kalian dan kalian siapkan teks yang kalian ingin pakai. Lalu di CSS-nya kalian masukkan properti font size di dalam target yang kalian inginkan. Untuk nilainya, kalian masukkan angka dengan satuannya. Untuk satuan itu ada unit relatif dan satuan mutlak. Di sini M ini termasuk dalam unit relatif. Untuk contoh-contoh unit relatif dan satuan mutlak bisa dicari di internet. Lalu kalian save, lalu kalian buka dokumen HTML kalian di browser kalian. Ini sebelum diterapkan properti font size. Setelah diterapkan, dia akan berubah tampilannya seperti ini. Lalu perlu diperhatikan dalam penulisannya tidak boleh ada spasi di antara angka beserta satuan dan satuannya. Karena jika ada spasi, dia tidak akan bekerja.
Kita juga bisa membimbing ukuran font dengan menggunakan nilai proporsi. Berikut adalah contoh penggunaannya. Pada body kita tetapkan ukuran fontnya yaitu 16 pixel. Lalu untuk H1 kita tetapkan ukuran fontnya yaitu 150%. Pada contoh ini, ukuran font dari elemen H1 harusnya memiliki ukuran 16 pixel karena mewarisi dari induk elemennya body. Tetapi di bawahnya terdapat aturan yang diatur secara spesifik untuk elemen H1 untuk menerapkan ukuran font sebesar 150% dari ukuran induknya. Maka elemen H1 akan nampak lebih besar dari elemen yang lain yang ada di dalam body. Kita juga bisa menentukan ukuran font dengan kata kunci secara spesifik yang tersedia pada CSS. Berikut adalah contoh penggunaannya. Pertama, kalian buka dokumen HTML kalian, lalu kalian siapkan teks yang kalian ingin pakai. Lalu di CSS kalian buat target bersama kelasnya. Di dalam targetnya itu kalian masukkan properti dan nilainya. Lalu jangan lupa memberi kelas atribut kelas pada elemennya beserta dengan nilai atributnya. Lalu kalian buka dokumen HTML kalian di browser sehingga tampilannya akan seperti ini. Berikutnya adalah properti font weight. Properti font weight digunakan untuk menetapkan ketebalan dari huruf. Nilai dari properti ini dapat ditentukan dengan menggunakan nilai numerik atau dengan menggunakan istilah deskriptif. Ini adalah nilai-nilai yang bisa digunakan dalam properti ini. Untuk penggunaannya, pertama siapkan dokumen HTML bersama dengan teks yang ingin digunakan. Lalu buka dokumen HTML di browser. Ini adalah tampilan sebelum diterapkan propertinya. Lalu di CSS, di dalam targetnya, masukkan properti beserta dengan nilainya. Yang ini adalah contoh untuk nilai deskriptif. Lalu ini adalah tampilan setelah diterapkan properti beserta dengan nilainya. Bisa juga menggunakan nilai numerik seperti ini. Lalu berikutnya adalah properti font style yang digunakan untuk menentukan postur dari teks. Sekarang untuk penggunaannya, pertama siapkan dokumen HTML beserta teks yang ingin digunakan. Ini tampilan sebelum diterapkan properti font style. Lalu di CSS tetapkan target dengan kelasnya. Lalu di dalamnya masukkan properti font style dengan nilainya. Lalu jangan lupa menambahkan atribut kelas dengan nilai atribut di dalam elemen. Lalu buka dokumen HTML di browser
Dan ini adalah tampilan setelah diterapkan properti bersama dengan nilainya. Perbedaan italik dengan oblik adalah italik akan menggunakan format font terpisah yang bertipe italik jika tersedia, sedangkan oblik hanya akan memiringkan font yang ada beberapa derajat tanpa menggunakan font italik khusus. Berikutnya ada properti font varian. Font varian digunakan untuk membuat teks menjadi kapital tetapi dituliskan secara kecil dan merapat. Sekarang untuk contoh penggunaannya. Pertama, siapkan dokumen HTML bersama dengan teks yang ingin digunakan. Ini adalah tampilan sebelum diterapkan properti font varian. Lalu untuk CSS-nya, pertama tetapkan target. Lalu di dalam target itu, masukkan properti font varian bersama dengan nilainya yaitu small caps. Lalu ini adalah tampilan setelah kita menerapkan properti font varian beserta dengan nilainya yaitu small caps. Terakhir, properti font. Jika kalian tidak ingin berurusan dengan kode yang repetitif, CSS menyediakan jalan pintas, yaitu properti font. Berikut aturannya. Sekarang cara penggunaannya. Siapkan dokumen HTML bersama dengan teks yang ingin digunakan. Ini adalah tampilan sebelum ditetapkan properti font. Lalu di CSS, tetapkan target. Lalu di dalam targetnya, masukkan properti font. Lalu masukkan nilainya. Yang nilai pertama yaitu nilai dari properti font style. Lalu yang kedua, nilai dari properti font weight. Yang ketiga, nilai dari properti font varian. Yang keempat, nilai dari properti font size. Lalu yang terakhir, nilai dari properti font family. Ini adalah tampilan setelah diterapkan properti font. Yang perlu diperhatikan adalah tiap nilai harus menggunakan spasi, harus sesuai urutan. Tidak semua nilai properti harus dimasukkan, tetapi properti font size dan font family wajib ada di dalam properti font ini.